Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan rahmatnya dan kemudahan kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir ke masjid ini guna sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan bermudzakarah dengan ilmu agama. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-7 daripada bulan Ramadan, di mana kita sudah melaksanakan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan qiyamul lailnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi, yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan, yaitu dengan salat tarawihnya, niscaya Allah ampuni dosa-dosa ma taqaddam, yang terdahulu. Jadi kita mudah-mudahan dengan hadis ini memberikan motivasi besar kepada kita. Kita yang melaksanakan salat tarawih setiap malam, tiada lain permohonan kita adalah, ya Allah, mudah-mudahan dengan memperbanyak sujud kepada Allah, dengan kita melaksanakan salat tarawih di bulan-bulan Ramadan, ada yang 23, mungkin ada yang 11 rakaat. Permohonan kita tiada lain, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis tersebut, ma taqaddama min dzanbih, siapa yang benar-benar melakukan qiyamul lail, berangkat dari keimanan dan mengharapkan ridha Allah, atau dalam arti ikhlas karena Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka kita ketika sholat, melaksanakan sholat tarawih, mungkin dalam hati kita alangkah indahnya terbetik, ya Allah, dengan sholat tarawih ini semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosaku. Jadi artinya kita dengan sholat tarawih ini seolah-olah kita berharap dan mengharap sekian banyak dosa yang kita lakukan, semoga Allah mengampuninya. Kemudian juga selain daripada itu, kita dengan sholat tarawih atau dengan sholat sunat-sunat yang lainnya, dalam arti kita memperbanyak sujud kepada Allah, entah dengan sholat qabliyah dan ba'diyahnya, entah dengan sholat tahiyatul masjidnya, entah dengan sholat istikharahnya, atau dengan sholat duhanya, dengan sholat israknya, semuanya itu hendaklah memotivasi kita, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, itu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Selain daripada itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, di dalam kita melaksanakan salat-salat sunat itu amat sangat penting sekali. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan, ujar Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kepada seorang hamba adalah ibadah salatnya. Wa in kanat kamilatan, maka kalau seandainya salatnya itu sempurna, salatnya itu bagus, sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, kutibat lahu kamilah, maka ditulis salatnya itu sempurna, ditulis salatnya itu bagus. Wa in kanat naqisatan, dan jika salatnya itu kurang, ya maklum mungkin banyak kekurangan kita di dalam salat,
kurang dengan khusyuknya, kurang dengan menghadirkan hati ketika waktu sholat, atau kurang itu dan lain sebagainya. Banyak kekurangan-kekurangan sembahyang kita. Misalnya seperti menghadirkan hati saja. Kita kadang-kadang kada sadar ketika melaksanakan sholat, hati kita kemana-mana. Atau mungkin perkara yang ringan saja. Sudah kita bahas dalam sebuah fikih. Hendaklah kita sholat itu menatap tempat arah sujud. Ketika kita sholat menyatakan Allahu Akbar, mata kita ini melihat tempat arah sujud. Itu kelihatannya ringan. Dan itu perkara sunnah, ringan dan perkara sunnah. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa sepenuhnya untuk mengerjakannya. Kadang-kadang di rakaat kedua mata kita sudah meleleh ke samping kiri dan kanan, atau di tengah sholat kita kadang-kadang melihat ke depan, atau ada juga yang sholat mungkin melihat ke atas dan lain sebagainya. Memang itu perkara sunat ujar Nabi. Ketika kita sholat, hendaklah mata kita menatap tempat arah sujud atau memandang tempat arah sujud. Apa hikmahnya kalau kita sholat dengan menatap atau memandang kepada tempat arah sujud? Walaupun itu bukan perkara rukun, walaupun itu bukan perkara syarat, tapi dalam sebuah riwayat hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menyatakan fima makna. Ujar Nabi, ketika seorang hamba sholat, begitu dia ucapkan Allahu Akbar, kemudian matanya melihat tempat arah sujud, selama si hamba ini melihat tempat arah sujud, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, tidak juga menatap ke depan atau melihat yang lainnya, selama dia masih menatap tempat arah sujud, disitulah Allah menatapnya, Allah memandangnya. Jadi ketika kita sholat begini, selama kita tidak memalingkan pandangan kita, Allah menatap kita. Ini yang mahalnya Pak. Allah menatap kita. Tapi ketika seorang hamba itu berpaling dari tempat arah sujud, dia sudah memandang ke tempat yang lain, maka Allah pun berpaling daripadanya. Nah, ini sebuah perkara yang ringan kadang-kadang. Makanya dalam sebuah fikih dikatakan, kita di dalam sholat itu disuruh melihat tempat arah sujud, walau shalla khalfal ka'bati au nabiyyin. Walaupun sidin sholat di belakang Ka'bah ataupun sidin sholat di belakang Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam misalnya. Kan kita tahu kalau kita menetap Ka'bah itu dikatakan, ada sebuah riwayat hadis menyatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di Ka'bah itu sebanyak 120 rahmat. Sittuna minha litawafil ta'ifin. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf. Wa arba'una minha lil musallin. 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang salat di masjid yang adanya Ka'bah atau di masjid di sekitar Ka'bah. Wa isruna minha lin nazirin. 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang memandang Ka'bah. Ini dari segi dalil bujur, kita memandang Ka'bah ketika kita berada di Masjidil Haram, Allah berikan 20 rahmat. Tapi tatkala kita melaksanakan sholat, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam atau ulama juga menyampaikannya, sunnat kita melihat tempat arah sujud. Walaupun kata ulama kita sholat di belakang Ka'bah, au nabiyyin, atau kita sholat di belakang Nabi, itu sendiri pun kita disuruh untuk melihat tempat arah sujud. Karena ketika tadi seseorang melaksanakan sholat, dia melihat tempat arah sujud, tidak berpaling kemana-mana, disitulah Allah menatapnya. Nah, ini kelebihan dengan demikian. Kalau kita bisa demikian, ini kita namanya sembahyang kita dalam keadaan hadir. Kita bisa menghadirkan hati kita. Kenapa kata melihat arah tempat sujud? Karena kita lagi sedang sholat. Kecuali kata ulama ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ringan ini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah.
ketika kita mengucapkan kata-kata illallah, telunjuk kita diangkat, terutama kita yang bermadzhab Syafi'i. Jadi ketika mengucapkan illallah, kita mengangkatnya. Ketika kita mengangkat tangan, telunjuk tangan ini dengan mengucapkan illallah, itu menunjukkan sembahyang kita lagi sedang hadir. Sembahyang kita itu kita hadirkan salat itu sendiri dalam hati kita. Nah, ketika itu kata ulama, baru arah pandangan mata kita yang tadinya menetap tempat arah sujud, kita melihat kepada telunjuk kita. Kita melihat kepada yang kita ucapkan, yang namanya muhallil. Ketika diucapkan la asyhadu an la ilaha illallah, dia memandang telunjuknya ini sampai selesai atau sampai salam. Nah, ini kelihatannya gampang, kelihatannya remeh. Cuma kadang-kadang kita waktu sembahyang kada ingat lagi mengangkat ini, Pak. Ada nama angkat sebelumnya, ada mengangkat sesudah hendak terakhir daripada tasyahud, hanya mengangkat. Kadang-kadang mungkin ada nakada sing angkatan. Itu menunjukkan bahwasanya kita ketika sholat belum bisa menghadirkan sholat itu sendiri. Nah, itu namanya termasuk kekurangan di dalam sembahyang kita. Kekurangan dengan menghadirkan hati, kekurangan dengan khusyuknya, kekurangan itu dan lain sebagainya. Atau mungkin kekurangan kita ketika zuhur hampir dengan asar, menggawi asar hampir dengan maghrib. Ini bagian daripada kekurangan sholat kita. Makanya kata ulama, barang siapa nang sembahyang ketika dia bertakbir dapat 1 rakaat, kemudian di rakaat kemudiannya habis waktunya, itu sebenarnya sudah berdosa tapi dimaafkan. Nah, ini bagian sembahyang kita yang dikatakan salat kita itu masih ada bolong-bolong kekurangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, hal li abdi min tatawwu'in, apakah hambaku itu punya salat sunat? Nah, ini di sini Pak. Kita perlu menyunat, memperbanyak sunat, karena mungkin sembahyang kita menyadari, ya Allah, khusyuknya ulun ini sudah kada tapi bisa. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang hilang sama sekali. Kadang-kadang menghadirkan hati, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita bisa mentadabburi bacaan, kadang-kadang tidak. Banyak kekurangan sembahyang kita. Itulah yang dikatakan dalam hadis sembahyangnya masih belum sempurna. Cuma Allah menyatakan kepada malaikat, ya malaikati hal min tatawwu'in, wahai malaikatku, apakah ada salat sunat yang dikerjakan oleh hambaku? Qala na'am, ujar malaikat, ya Allah ada. Ujar Allah Ta'ala, tutupi kekurangan salat fardunya itu dengan salat sunatnya. Nah, maka kita sama-sama, biar kita memotivasi kita tarawih semakin malam semakin semangat. Ya Allah, ulun sembahyang tarawih, mudah-mudahan dosa ulun pian ampuni yang terdahulu. Ya Allah, dengan salat tarawih yang ulun lakukan, mudah-mudahan Allah menutupi kekurangan daripada salat-salat fardu kita itu. Nah, kalau nang ini baik, mungkin kita semangat dengan salat tarawih. Kita punya tujuan, kita punya istilahnya itu yang kita inginkan. Yang kenapa rajin salat tarawih? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kenapa rajin salat tarawih dengan 23 rakaat? Mudah-mudahan Allah menutupi segala kekurangan salat fardu kita. Nah, ini luar biasa. Kemudian apalagi yang memotivasi kita biar rajin untuk salat tarawih? Dalam sebuah hadis diceritakan, ketika seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami, Rabi'ah ini lalakian. Di tempat kita biasanya seperti Rabi'ah itu babinian, Maisarah babinian, Ikrimah babinian. Ini semua sahabat-sahabat Nabi seperti Rabi'ah itu lalakian. Kemudian seperti Ikrimah itu lalakian, Maisarah itu lalakian. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Dia ini adalah orang yang berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang membantu Nabi. Ya, tentunya orang yang membantu Nabi kayaknya sebagai pembantu Nabi ingin berkhidmat dengan Rasulullah,
ingin hidup bersama Rasulullah. Kalau yang dicari materi, kededa materinya, Nabi orangnya miskin. Nah, berkhidmat dengan orang miskin kayaknya kada banyak digawe, cuma ingin hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, mungkin cerita ini pun sudah pernah kita ceritakan. Ini untuk memotivasi kita biar rajin menggawe sembahyang sunat, apalagi di malam-malam tarawih. Nya kenapa ya tarawih ini pun sudah separuh tuh jamaahnya bilang seperapat nang hilang. Gitu nah. Nah, jadi kita ini memotivasi kita. Rabi'ah bin Malik al-Aslami karena sudah sekian lama berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi, ya Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, minta apa kamu? Ini Pak, jarang-jarang ada orang ditawari demikian. Ini sebuah tawaran kepada Rabi'ah yang luar biasa. Jadi ujar Nabi, ya Rabi'ah, sal. Ayo kamu hendak minta apa? Oh, ini baik. Cuma karena yang ditawari ini adalah seorang sahabat yang hidup dengan sederhana, dia selalu dengan hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Rabi'ah menyatakan, ya Rasulullah, as'aluka, ulun minta lawan pian agar ulun bisa bersama pian di sorga. Uridu an akuna murafaqataka bil jannah. Ulun maunya lawan pian di sorga. Kada di dunia aja lawan pian, tapi ulun juga maunya di sorga bersama pian. Nah, ini Masya Allah sebuah permintaan yang luar biasa. Mungkin kalau seandainya orang yang sederajat kita, Pak, sekelas kita, kalau ditawari demikian, mungkin kita minta macam-macam, Pak. Kita minta macam-macam. Tapi karena Rabi'ah, dia adalah seorang sahabat yang menginginkan hidupnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tanya, ayo kamu minta apa? Uridu an akuna murafaqataka fil jannah. Ulun menginginkan lawan pian ya Rasulullah di surga. Lalu ujar Nabi, au ghaira dzalik, lain daripada itu adakah ya Rabi'ah? Ujar Rabi'ah, wa dzak ya Rasulullah, cuma itu yang ulun inginkan. Nang kaya apa ulun caranya di surga lawan pian. Wah, ini Masya Allah, Pak, ini permintaan yang luar biasa. Jadi ujar Nabi, kalau itu permintaan kamu menginginkan bersamaku di dalam sorga, a'inni ala nafsik, tolong aku atas diri kamu. Nah, ini. Tolong aku atas diri kamu. Bikasratis sujud, perbanyak sujud. Ah, Masya Allah, Pak. Perbanyak sujud. Nah, maksud banyak sujud ini banyak sembahyang, banyak majunat. Kalau kamu menginginkan bersamaku di dalam sorga, ujar Nabi, bikasratis sujud, perbanyak sujud. Nah, jadi dengan demikian, siapa yang ingin, seolah-olah hadis ini juga memotivasi dengan kita, bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin masuk surga bersama Rasulullah. Ini masuk surganya PIP ini. Mungkin ada orang masuk surga tapi kada sekelas dengan Rasulullah. Mungkin orang masuk surga bersama orang-orang yang saleh, bersama para ulama, bersama para syuhada. Ini masuk surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita baik kebagian ini, amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa tadi? Apa tadi katakan Nabi? Bikasratis sujud, banyaki sujud, ujar Nabi. Nah, banyaki sujud. Jadi ketika itu dikatakan karena banyaki sujud, hendaklah kita memperbanyak sholat sunat. Nah, jadi kita sembahyang tarawih, mumpung Pak. Ini luar biasa. Kita tidak akan melakukan sholat sesudah sholat isya menggawi sampai 23 rakaat. Rasanya ya sekelas ulun masih belum bisa. Setiap malam gitu nah. Setiap malam 23, setiap malam 23.
belum dengan sunat qobliyah isyanya, belum dengan sunat ba'diyah isyanya. Itu sudah berapa rakaat kita lakukan? Mungkin ada lagi dengan menambah dengan tahajudnya, atau menambah dengan sholat tasbihnya, menambah dengan sholat taubatnya, menambah dengan sholat istikharahnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, jadi kita dengan semangat tarawih, dengan niat tadi, ya Allah, mudah-mudahan bersama Rasulullah di surga. Akhirnya kita rajin. Makanya bila hendak tarawih, ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan ulun dengan salat tarawih ini bersama Rasulullah di dalam surga. Ini Pak, insya Allah mungkin ini membuat kita rajin. Jadi begitu kita datang, ya Allah, dengan salat tarawih yang ulun lakukan, mudah-mudahan pian ampuni dosa ulun. Nah, makanya bila kita nangka ini baik ketika sujud, apalagi dengan sujud bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kita rasakan di hati kita, ya Allah, ampuni dosa ulun. Waktu sembahyang tuh, kan itu karena dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika ayat ini turun, maka Nabi berbanyak membaca tasbih, beliau memperbanyak membaca tahmid, beliau berbanyak membaca istighfar, mohon ampun. Makanya doa Nabi ketika ruku dan sujud, yang tadinya subhana rabbiyal a'la, sidin sujud. Ketika ruku sidin baca subhana rabbiyal azim, bacaan sini berganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Namun kita sembahyang nangka ini Pak, karena kita tadi sudah dari awal, ya Allah, ulun sembahyang tarawih malam ini mudahan pian ampuni dosa-dosa ulun. Nah ini Pak, mudahan pian ampuni dosa-dosa ulun. Jadi ketika sujud ini kita merasa bujur, Allahumma ghfirli. Kena pulang duduk di antara sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kayaknya mungkin kita sembahyang kini baik, sedih rasanya. Sedih baik, karena kita ingat, ya Allah, na ulun sembahyang tarawih mudahan pian ampuni. Setiap kali sujud terdetik atau terucap di kita Allahumma ghfirli. Kena pulang sujud Allahumma ghfirli, duduk di antara dua sujud Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insyaallah Pak. Jadi sembahyang kalau kita bisa nangka itu, mungkin ada juga orang merasa khusus sembahyangnya karena dengan indahnya bacaan imam. Ada orang bisa khusus sembahyangnya karena merdunya suara imam. Kita dengan merdunya suara imam, itulah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Begitu dia membaca ayat, kita mungkin bisa meneteskan air mata kita ketika sembahyang, kita terdiam, ya Allah, luar biasa sembahyang ini. Tapi lebih hebat lagi kalau orang bisa sembahyang baik. Jakanya bahasa kampung tuh, imamnya nih imam nang jorang tuh imam biasa aja. Suara sidin kada indah, suara sidin kada bagus, lagunya lagu kampung biasa. Tapi nang sembahyang bisa khusyuk. Hebat itu baik. Karena sidin waktu sembahyang, nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau kita bisa itu baik, lebih dahsyat lagi. Jadi sidin sembahyang, kekhusyuan sidin bukan karena merdunya imam.
Kekhusyuan sembahyang sidin karena bukan indahnya lagu yang dialunkan oleh sang imam, hanya semata-mata sidin sembahyang merasa bujur ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sidin meminta mudahan Allah ampuni dosa-dosa ulun. Dimba itu pulang, ya Allah, dengan sembahyang ulun ini mudahan pian tutupi kekurangan sembahyang ulun ini. Ini masya Allah, Pak, sembahyang nangka ini luar biasa. Nah, mungkin kita kelas seperti kita mungkin karena merdunya kita ya terbuai, tersentuh kita. Nah, kalau ada orang sembahyang bukan karena merdunya imam, bukan karena indahnya lagu imam, tapi karena sidin ketika membaca merasa bujur bepander lawan Tuhan. Makanya Al-Quran yang dibaca, ujar imam, alhaakumut takasuru hatta jurtukmul maqabir. Inggih ya Allah. Kenapa kita katakan inggih? Itu Allah bepander lawan kita sebenarnya. Alhaakumut takasuru hatta jurtumul maqabir. Ujar Tuhan telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan, bebanyakan harta, bebanyakan anak, bebanyakan jabatan, bebanyakan itu dan sebagainya, hatta jurtumul maqabir, sehingga kalian masuk kubur. Inggih ya Allah, sam'an wa ta'atan ya Allah. Kalau sudah seseorang bisa sembahyang sampai demikian, Pak, subhanallah, ini sebuah rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya dari Imam Malik, siapa nang hendak man arada ayyu khatiballah, siapa nang hendak berbandir lawan Tuhan, fali yaqra'il Quran, baca Al-Quran. Makanya kita ketika sembahyang itu kita berpandir dengan Allah. Makanya ketika sujud kita merasa ampuni dosa ulun ya Allah. Ighfir lana ya Ghafur junubana ma qaddamna wa ma akharna. Ighfir lana ya Ghafur junubana ma asrarna wa ma a'lanna. Rasanya kita pengen sembahyang kayak ini, gak ada kau hendak bahancap-hancap, ada kawah terus, ada kawah. Para ahli sholat menyatakan, ini ahlinya, pakarnya langsung di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, wala ta'jal fil qiraati, jangan Anda bahancap-hancap membaca, Anda tidak akan bisa tadabbur dengan bacaan itu. Nah, jadi kita baca sholat, ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah. Kita mantapi doa-doa di dalam salat, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, kalau kita sembahyang gini baik, semakin banyak kita sujud, kita memohon ampuni ya Allah, ampuni banyak dosa kita, banyak kekurangan kita. Perbanyak sujud lagi ya Allah, tutupi kekurangan sembahyang ulun, tutupi kekurangan sembahyang ulun. Makanya ujar Nabi, nimba tuntung sembahyang istighfir salasan atau istighfiru salasan, istighfarlah kalian 3 kali. Kenapa? Sembahyang kita masih Pak ada yang mencuri di dalam ruku dan sujudnya, ada yang mencuri di dalam bacaannya. Itulah orang yang dikatakan orang yang kecurian di dalam sholatnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan anugerah ini, amin ya rabbal alamin. Nah itu sembahyang baik.
Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sujud, rajin tarawih, makanya punya kita masih bisa tarawihan Pak, jangan kada turun. Apa tadi? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah tutup kekurangan sembahyang kita, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita bersama Rasulullah di dalam surga. Makanya lihatin kuciak-kuciak tuh Pak, orang menganggap itu apanya itu salawatnya itu salawat tuh aja biar kada mengantuk aja, kadanya itu Pang Pak, uja tukang salawat. As-salatu jami'ah, as-salatu sunnat tarawih rahimakumullah. Nang di tanah tarawihan, nang di rumah turunan tarawihan, nang di pasar tarawihan, nang di jalan tarawihan, jangan kada tarawih. Ini bulan nang dikatakan sayyidus suhur, bulan nang dikatakan penghulu daripada segala bulan, bulan yang dikatakan setiap malam kita disuruh ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang senang kebaikan, orang-orang yang senang dengan ketaatan, orang yang senang-senang dengan kesolehan, nih malamnya, ini bulannya, terima, minta rahmat Allah, cari ampunan Allah. Wa ya baghiyasyar, wahai orang-orang yang senang dengan kejahatan, aqsir, dah cukup bertahan, hayo kamu minta ampun. Lalu jatuh tukang tarawih, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnat tarawih rahimakumullah. Ayo nang di tanah turunan tarawihan, nang di rumah turunan tarawihan, nang di jalan turunan tarawihan. Semoga Allah curahkan rahmat kepada kalian. Rahmat Allah adalah surga. Namun kita kada turun Pak Ai. Ya Allah, tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Habis Ramadan mafatamat. Kalau sudah lewat dah kada ada lagi setahun landang umur Pak, kita menunggu setahun. Munya panjang umur, munya sehat. Ya julun sering ulun katakan, selama kita masih kawat turun, jangan beralibi dengan Allah pura-pura kada kawat turun. Ada aja waktunya nang kada kawat turun pian kena, ada aja tunggu aja, ada aja. Sabar Pak menunggu itu. Kena namanya sudah berjalan, ini kita merasa kalau penang tuha-tuha. Orang tuh kalau sudah sembahyang Pak, bangkit dari sujud berdahulu burit. Itu apa artinya? Bangkit sujud berdahulu burit. Minta maaf lalu minta maaf nang tuha-tuha. Nah aja sidin bangkit aja. Itu kada lawas lagi Pak. Ada nih kada mantui kada. Artinya tuh kesehatan tuh sudah berkurang. Mun selama kawat turun. Ya Allah, turunan aja Pak. Aja sabar pian. Ada aja waktunya kena kada turun lagi. Ada aja sabar. Anak ini juga kah? Wah. Ulun yakin Pak, nang orang minta maaf Bang ini minta maaf, nak kalau ada mendengar minta maaf Pak. Minta maaf. Mungkin nang sidin tadi sudah kada kuat turun Pak, mendengar nah di sana as-salatu jami'ah, di sana fadlan minallahi wa ni'mah. Wah nih karunia Allah dan nikmat Allah sembahyang tarawih. Mendengar sidin wae umah aja sin raminya orang tarawihan lah. Kuciakan orang la ilaha illallah, dijawab Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahir raminya orang tarawihan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allah salim. Nah ini nang kita salah ini Allah salim. Jawabnya. Bujur itu bersalawat ya Allah. Kita pakai kada pinandu dengan salat tarawih kalau kada lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, baik. Hah, lihat. Rasanya tarawih ini ya apalah gitu nah. Ih. Nah jadi Nabi banyaki sujud. Kemudian yang terakhir, kenapa kita rajin salat tarawih ini? Mudah-mudahan ya Allah, mudah Allah berikan kita semangat tarawih ini. Mana itu? Ini bisa koler, Pak. Nafsunya gonol. Tahun lebih lah ya, mimpi tarawih ya. Nggak tahun kemarin, tahun kemarin rasanya, tahun dulunya kan. Nah, itu sih berjuang sebenarnya. Belum membaca Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna bukan itu surahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Amin. Di sini dikira sidin waladhdallin kan lagunya mirip Pak wa yamna'unal ma'un kan waladhdallin sidin tuh sebenarnya kaina amin orang rukuan sidin amin. Nah ini Pak mungkin lah gitulah sidin berjuang untuk salat tarawih cuma mengantuk luar biasa mungkin. Ini mah bujuran Pak kata kakesahan gada ulun aja hendak tertawa benar kan jadi imam soalnya sih di belakang ulun sidina. Jadi nang kayak apa biar kada tertawa. Nah, biar kada tertawa tuh aja pelun ingat guru melajari itihi kuku. Semua. Soalnya di belakang ulun sidin tuh wa yamna'unal ma'un dikalisin waladhdallin. Mirip kalau Pak. Oh jerbian amin sidin aja solongan. Itu perjuangan Pak. Sini memperjuangkan tarawih gitu nah ya Allah. Yang terakhir Pak Ai, yang terakhir. Biar kita rajin sembahyang tarawih. Ini mumpung Ramadan Pak Ai. Rasa-rasanya di luar Ramadan susah Pak Ai. Maklum kita bala siang seharian kada sing makanan, kada sing minuman, hari panas dan lain sebagainya. Makan, rumahnya nyamanannya makan. Pasti itu sudah baik. Itulah nafsu kita ini kadang-kadang susah mengawal nafsu kita ini. Makan banyak, minum banyak, jadi tarawih lucot tadi. Cuma tetap aja sini turun. Ah, itu perjuangan namanya itu. Berjuang. Cuma mudah-mudahan dengan dimotivasi demikian nih Pak. Hadis Nabi bermotivasi. Jadi ujar Nabi man shalla sintai asyratan man shalla sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghairal fariidhah au kama qala. Siapa nang sembahyang dalam sehari itu nak sembahyang sunat 12 rakaat selain ibadah sembahyang fardu banallah atau bunyalahu baitan fil jannah. Dua hadis itu dikatakan At-Tirmidzi. Ada juri hadis ini oleh Muslim. Banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah buatkan rumah di dalam surga. Jadi jar ulama hadis itu dibuat secara umum. Nang 12 rakaat itu nama terserah. Mau dengan tarawihnya, mau dengan qabliyah ba'diyahnya, atau dengan sunat tahiyatul masjidnya, atau dengan sunat wudunya, tahajud dan lain sebagainya. Pokoknya ujar Nabi, sehari semalam jangan kurang 12 rakaat. Niscaya Allah ulahkan rumah dalam surga. Ya Allah, ulun tutul tarawih, ulun harus tarawih. Mudah-mudahan mendapatkan rumah dalam surga. Jadi dengan kita memperbanyak salat sunat, memperbanyak sujud kepada Allah, apa tadi motivasinya? Mudah-mudahan dosa ya Allah diampuni, mudah-mudahan ya Allah kekurangan sembahyang ulun ditutupi, mudah-mudahan ya Allah ulun masuk surga bersama Nabi, mudah-mudahan ya Allah ulun dapat rumah di dalam surga. Ini semua berlandaskan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Nah, ini pangpai kita biar rajin tarawih. Aja siapakah imamnya? Siapakah imamnya? Ya tadi punya kawat tadi gitu nah. Imamnya lambat ke cepat ke ayo ja. Ulun ini mangganang nih nang bapak-bapak nang banyak asam urat lawan kolesterolnya ini nah baik. Masidin babai baandak din tuhut aja. Aduh, dia sidin nyawa mampin marah kalau ulun pai berapa kali nang lintuhut sakit nih pen aslinya berjalan aja cuma sembuh. Ulun nih ya Allah dulu mulai sakitin tuhut nih pai mulai di pondok pernah sampai main bola tuh sampai terpilai-pilai berjalan disontek lawan mantri ampih pian gitu nah. Berjalan menguliling sini sakanya lintuhut jua sakitnya itulah. Nya makanan kita nih bang baik. Nah jadi nang kita itu sabar. Tapi mun pian sudah akut banalin tuhutnya sakit banar baik kada kawa hancap. Dah bawa kursi ke mana ke masjid. Bawa kursi. Nang penting jangan meninggalkan. Bawa kursi baik. Nang tua-tua kan maklum nang tua-tua baik dari berdiri ke sujud tuh baik umat tuh perjuangannya luar biasa tuh. Tuh jakannya kayu tuh grepek gitu. Hanya sampai ini tuh imamnya kurus hampul. Padahal lincah benar sidin. Mak nang mau umpati kada kehagaan. Nini kaya Allah. Dapian kaya ini ay. Mun kada tahan bawa kursi untuk sumbing tarawihnya. Sumbing wajibnya kada apa anu. Nah kursi ayo anak 30 dia sini aku tahan aja. Nah kurus deh. Allahu Akbar. Sedikit aja rukunnya nah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nyamannya Zidin. Ini nang kada kawa aja malah. Jangan seberataan Pak. Mun seberataan ini kira pengantinan pulang. Itu di Alpalap na 3 baris kursi bapaan. Nah gitu nah. Dikira tadi sekalinya mengaku kada tahan seberataan. Itu nang tuha-tuha aja. Nang sudah jurang tuh ya orang Tuhan nang saudara bagus saya Pak. Yang penting jangan meninggalkan sesuai dengan kemampuan kita. Ini saja ulun baca tafsir Pak. Kacamata tertinggal. Ya Allah. Semalam pembacaan di Masjid Al-Mukminin kupiah tertinggal. Ya Allah. Jadi lu pakai sorban dibuat macam bagiannya memakai sorban bilang kayak pakai jilbab lagi. Kopiah tak tinggal Pak ay masalahnya. Jadi kalau Cina 2 kali lu bacaan di Masjid Al-Mukminin itu tak tinggal terus kopiah. Mengingatkan kopiah kacamata tak tinggal. Itu ciri sudah Tuhan. Wa man nu'ammirhu nunaqis. Itu. Jadi pahala panjang umur tuh diberi orang sebaliknya asalnya pak ingatan kurang pak ingatan. Nah itulah. Ini saja kita memohon ya Allah beri kita kemudahan untuk salat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.